Selamat pagi semuanya, Shalom, salam tabernakel bagi kita sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini, saya mengutip salah satu ayat firman Tuhan yang cukup penting di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saya ulangi kembali, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pada hari ini, tema renungan saya adalah, haruskah saya memberi? Haruskah kita memberi hari-hari ini? Masihkah relevan dalam situasi apapun kita memberi? Saudara, tema renungan pagi hari ini, kenapa saya ungkit pada kesempatan ini? Karena berita tentang memberi saat ini menjadi sebuah isu yang sangat penting, bahkan menimbulkan banyak perpecahan di dalam gereja. Seolah-olah memberi itu sebuah pilihan, bukan sebuah perintah yang mutlak. Sehingga saat ini tubuh Kristus terbagi menjadi dua bagian dalam hal memberi. Ada yang mengatakan memberi itu tidak harus. Ada kelompok yang mengatakan bahwa memberi itu harus, saudara. Nah, sekarang bagaimana dengan saudara? Kesempatan ini saya mau membahas dalam renungan singkat pagi hari ini. Haruskah kita memberi? Saudara, kalau kita melihat ayat yang kita baca dalam 2 Korintus 9 ayat 7 tadi, jelas dikatakan bahwa hendaklah, sebaiknya. Dengan lain kata, Tuhan sedang mengajarkan kepada kita, sebaiknya ada hal yang lebih baik, ada hal yang lebih penting, yaitu memberi daripada tidak memberi, saudara. Sehingga dikatakan hendaklah engkau memberi dengan kerelaan hati. Saudara, ini sebuah teks yang mengajarkan bahwa ini bukan sebuah pilihan. Orang Kristen tidak harus memberi atau wajib memberi. Teks ini jelas mengatakan bahwa kita itu harus memberi. Teks ini juga menjelaskan bahwa bukan berarti orang Kristen tidak wajib memberi. Tidak, saudara. Teks ini jelas menunjukkan kepada kita sekalian bahwa memberi itu sebuah kewajiban. Hanya sedang diajarkan lewat ayat ini bahwa cara memberi yang benar, saudara. Cara memberi yang benar itu jelas diajarkan, pertama harus ikhlas, saudara. Ikhlas. Kenapa kita harus ikhlas? Supaya kita tidak mudah kecewa setelah kita memberi. Banyak orang menjadi kecewa dalam memberi karena hatinya berangkat dengan motivasi yang belum ikhlas, atau mengharapkan sesuatu lebih baik dari yang dia berikan. Orang kalau memberi tidak tahu caranya, maka ujungnya pasti kecewa. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengajarkan berilah dengan ikhlas. Ini bicara bagaimana cara orang percaya memberi, bukan berbicara bahwa kita tidak harus memberi. Silakan Anda boleh memilih. Silakan Anda memilih untuk tidak memberi atau memberi. Tidak, saudara. Ayat ini jelas mengajarkan memberi itu sebuah
keharusan. Lalu diajarkan bagaimana cara memberi yang benar. Tadi sudah saya singgung bahwa memberi yang benar, yang pertama syaratnya harus ikhlas. Yang kedua, jangan merasa terpaksa. Dipaksa, saudara. Saudara, kalau saudara seorang Kristen yang belajar tentang Tuhan dan belajar lebih dalam mencintai Tuhan, pasti saudara menyadari bahwa saudara punya sifat semakin berani atau gemar memberi. Aneh rasanya kalau ada orang percaya, makin hari bukan makin cinta pekerjaan Tuhan. Aneh rasanya kalau ada orang makin hari, makin lama ikut Tuhan, makin takut memberi, saudara. Ini sesuatu yang perlu dipertanyakan, saudara. Ada banyak alasan orang takut memberi, saudara. Pertama, mungkin mereka takut tidak mendapatkan feedback seperti yang diharapkan. Ada lagi orang punya alasan mereka kenapa takut memberi. Mereka berkata mereka takut persembahannya tidak digunakan dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun alasan saudara, kalau ujungnya membuat saudara tidak lagi memberi, atau takut memberi, atau malas memberi, atau banyak alasan dalam hal memberi, saya berani simpulkan bahwa orang itu sebetulnya tidak percaya firman Tuhan bahwa pentingnya memberi, saudara. Kalau saya kaitkan dengan ayat yang lain, saudara, apa kata Yesus di dalam ayat yang lain dikatakan, Yesus pada saat itu sedang diuji, coba dijebak dengan satu pertanyaan, guru yang baik, apakah kita harus membayar pajak kepada kaisar, kepada pemerintahan? Yesus menjawab, beri kepada saya satu mata uang, koin. Lalu Yesus bertanya, gambar siapakah ini? Gambar kaisar. Lalu Yesus menjawab, berikan apa yang menjadi hak kaisar, hak pemerintah, dan berikan apa yang menjadi milik Allah, saudara. Saudara, statement Yesus ini mau diotak-atik kayak apapun, saudara. Intinya adalah memberi itu sebuah kewajiban, bukan sebuah optional, bukan sebuah pilihan. Saudara boleh memberi, boleh tidak memberi. Sehingga sekarang saudara banyak orang berpikir untuk tidak memberi dengan argumentasi-argumentasi yang dipaparkan. Ada yang berargumentasi karena takut, ada yang berargumentasi karena takut disalahgunakan, ada yang berargumentasi bahwa adat istiadat tradisi zaman dulu begini, zaman sekarang sudah tidak up to date. Saudara, apapun penjelasannya, saudara, apapun argumentasinya, saudara, banyak pengajar mengatakan yang ujungnya tidak wajib memberi. Saya berani katakan pada kesempatan pagi hari, Paulus pernah berkata begini, awasilah dirimu dan ajaranmu. Kalau orang ngajar salah, dia akan bertanggung jawab dengan apa yang diajarkan. Tapi pagi hari ini saya berdiri pada kesempatan ini, saya berani mengatakan bahwa memberi itu sebuah ajaran yang sehat. Bahkan memberi itu sebuah keharusan, bukan sebuah pilihan lagi. Wajib, saudara. Itu sebuah perintah, saudara. Sama seperti orang menginjil, saudara. Memberitakan Injil itu bukan sebuah pilihan, sebuah kewajiban, saudara. Kalau orang jadi Kristen tidak mau menginjil, merasa dirinya belum terpanggil, merasa dirinya bukan bagian dari dunia penginjilan, merasa dirinya bukan hamba Tuhan, saudara, memberitakan Injil itu wajib, saudara. Jangan punya alasan lain, seolah-olah saya belum terpanggil, saya belum tergerak, saya lebih baik membantu dalam dana daripada memberitakan Injil. Saudara, alasan apapun, kalau orang percaya, satu orang yang sudah diselamatkan, tidak pernah memberitakan Injil sekali saja, dia berdosa. Dia berhutang nyawa terhadap nyawa orang lain, saudara. Tuhan sudah memberi kesempatan kepada orang percaya untuk kita memberitakan Injil pada kesempatan-kesempatan tertentu.
Tapi kita seringkali banyak alasan mengatakan bahwa penginjilan bukan tugas saya. Saya tidak punya panggilan. Saya tidak harus memberitakan Injil. Saudara, pemikiran ini sama seperti orang dalam hal memberi. Seolah-olah memberi itu bukan hal yang harus, bukan sebuah kewajiban, sebuah pilihan saja. Boleh memberi, boleh tidak, sama seperti orang memberitakan Injil. Boleh memberitakan, boleh tidak memberitakan Injil. Saudara, pemikiran ini menurut saya sangat-sangat salah dan kurang bertanggung jawab, saudara. Bahkan saya sudah dengar beberapa media sosial membahas soal memberi, saudara, dengan dalil-dalil yang mereka ungkapkan. Saya cuma berpikir sederhana saja. Bagaimana mungkin manusia yang pernah jatuh dalam dosa lalu disodorkan sebuah pilihan antara memberi dan tidak perlu memberi? Saya yakin kita semua akan memilih tidak memberi, saudara. Sifat dasar manusia itu egois. Sifat dasar manusia itu serakah. Sifat dasar manusia itu sombong. Bagaimana manusia jika diperhadapkan sebuah pilihan antara memberi atau tidak, kita semua akan memilih tidak memberi. Lalu kenapa Alkitab sering memblow up, mengungkit pentingnya dalam hal memberi, saudara? Saudara, memberi ini supaya kita tidak mudah terjerat dengan cinta akan uang. Memberi bukan sekali memberi. Memberi itu harus konsisten selama kita hidup. Kita dituntut untuk belajar berbagi, belajar memberi, saudara. Dan persembahan yang paling minim buat orang percaya ketika kita mengenal firman Tuhan, menjadi lahir baru, sudah dilahirkan. Persembahan yang paling sedikit yang bisa kita berikan adalah 1/10, saudara. Setelah 1/10, baru itu diperhitungkan sebagai sebuah persembahan, saudara. Nah, ketika kita memberi persembahan, Alkitab mengajarkan berdasarkan ayat tadi, 2 Korintus pasal 9, mundur ayat yang ke-6, bunyinya apa, saudara? Ayat yang ke-6, 2 Korintus 9 ayat ke-6, dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Berapa banyak jumlah yang saudara korbankan, itu kerelaan saudara. Tapi bukan berarti ayat ini mengatakan bahwa memberi itu bukan sebuah pilihan, bukan sebuah ketidakharusan atau kewajiban. Jelas ini sebuah kewajiban, saudara. Sekali lagi saya tutup renungan pagi hari. Haruskah saya memberi? Hari-hari ini haruskah saya memberi? Masihkah relevan di dalam kondisi seperti ini saya memberi? Saya tutup dengan satu kalimat. Memberi itu sebuah kewajiban. Berapa banyak yang saudara mau investasikan, itu berdasarkan kerelaan saudara, berdasarkan pengertian saudara, berdasarkan kecintaan saudara di dalam Tuhan dan firman-Nya. Semakin kau dalam dengan Tuhan, semakin kau cinta Tuhan, kau gak akan memberi sedikit, kau akan memberi lebih baik, bahkan kau memberikan seluruh hidupmu buat Tuhan. Puji Tuhan. Demikianlah renungan Tuhan pagi hari ini tentang kewajiban dalam memberi. Tuhan memberkati kita semua.